Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi pada pelajaran prakarya kelas 9 bab ketiga, yaitu budidaya ikan konsumsi. Pada pokok bahasan hari ini kita membahas tentang budidaya ikan konsumsi bab kedua, yaitu teknik budidaya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu untuk menjelaskan sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Kita masuki sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Adapun bahan-bahan yang perlu kita perhatikan dalam budidaya ikan konsumsi yaitu benih, air yang digunakan, pakan, pupuk, kapur, dan obat-obatan. Adapun benih yang kita gunakan yaitu benih yang sehat, di mana benih yang sehat memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Adapun kepadatan pada tiap meter persegi, wadah ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan secara ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Penebaran benih dengan hati-hati pada pagi atau sore hari, agar benih yang ditebar tidak mengalami stres sehingga meminimalkan tingkat kematian. Pada proses penebaran dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Selanjutnya pakan. Pakan dibedakan menjadi dua jenis, di mana pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan di sekitar perairan berupa jasad mikroorganisme akuatik. Contoh pakan alami yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani, dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Berdasarkan jenis pakan, proses pembesaran dikelompokkan menjadi 3 jenis, di mana pembesaran ikan secara ekstensif yaitu teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam, tergenang, dan di sawah. Pembesaran ikan secara semi-intensif yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. Yang ketiga, pembesaran ikan secara intensif, yaitu teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan, waktu, dan caranya. Yang pertama, berikan pakan sedikit demi sedikit agar dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Yang kedua, pakan diberikan disesuaikan dengan besarnya mulut ikan. Yang selanjutnya, jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari berkisaran 0,3% sampai 0,5%
dari bobot tubuh ikan atau bobot target panen. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pupuk. Dalam pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang yang berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCL, dan NPK. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya yaitu air. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH 6-8, suhu 25 Celcius sampai 32 Celcius. Kapasitas PPT sampai dengan 5 PPT air tawar, 6 PPT sampai 29 PPT air payau, dan 30 PPT sampai 35 PPT air laut. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Selanjutnya kapur. Kapur diberikan untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit. Jenis kapur yang digunakan diantaranya kapur pertanian atau kalsit dan dolomit, serta kapur aktif. Selanjutnya obat-obatan. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit, bisa jenis alami dan buatan. Obat alami berasal dari ekstrak tumbuhan atau tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Obat buatan berasal dari zat kimia, hanya mematikan sumber penyakit atau bukan ikannya, serta mudah terurai. Selanjutnya adalah wadah budidaya ikan konsumsi. Yang kita perhatikan yaitu pertama kolam, di mana kolam ini terbagi menjadi kolam tradisional atau ekstensif, di mana kolam yang digunakan adalah kolam tanah, yaitu kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. Selanjutnya ada kolam semi intensif. Kolam yang digunakan adalah kolam yang bagian dinding dan pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Selanjutnya ada kolam intensif, di mana kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Jenis kolam bisa ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya. Yang pertama, pemijahan. Yang kedua, penetasan. Yang ketiga, pemeliharaan atau pembesaran. Dan yang terakhir yaitu pemberokan induk. Kolam pemeliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Kolam yang akan digunakan sebaiknya mempunyai saluran air. Dasar kolam, pematang kolam. Yang kedua yaitu bak. Bak bahan terbuat dari beton, fiber, terpal. Adapun wadah budidaya ikan konsumsi selanjutnya yaitu akuarium. Akuarium merupakan ruangan terbatas yang berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal ukuran kaca.
Pada budidaya ikan selanjutnya yaitu keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Jenis wadah yang bisa digunakan adalah jaring, apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Terima kasih pembelajaran prakarya hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.